Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita pada hari ini adalah percayalah kepada Allah, pemberi kehidupan. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuki. Musik! Marta Tahuak Manuki, di mana God di minggui. Marta Tahuak, tatahuak kokokot, dungong madag danak sikola minggui. Dungong madag danak sikola minggui. Dungong madag danak sikola minggui. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberikan kami kehidupan yang baru yang Tuhan telah berikan pada hari ini bagi kami. Kami boleh bangun dari pembaringan kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh Tuhan berikan kesehatan sehingga kami anak-anak sekolah minggu telah siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, pimpin kami, anak-anak sekolah minggu, agar boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Musik! Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, ya Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik semua boleh duduk kembali, kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah ke-8. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8.
jangan engkau mencuri. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Burung Pipit yang Kecil. Musik. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Mazmur 50 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Yesus Memanggil. Musik. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang. Adik-adik, semua lipat tangan, kita berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan persiapkan Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci,
Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab pada hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas perkenanan Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, cerita Alkitab menjadi bekal kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjaga kami dan menyertai kami, menuntun kami, agar kami paham akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kitab 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 42 sampai dengan ayat 44. Ayo, Alkitabnya dibuka. 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 42 sampai 44. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini buat kita, yaitu kisah pelayanan Nabi Elisa ke kota Gilgal. Di Gilgal itu ada apa ya adik-adik? Ternyata di Gilgal itu sedang terjadi kelaparan. Bangsa Israel dalam keadaan yang kelaparan mulai ragu. Mereka pun bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan itu masih sayang nggak sih sama mereka? Menurut adik-adik, Tuhan itu masih sayang nggak sih sama bangsa Israel? Adik-adik, meski bangsa Israel sedang mengalami bencana kelaparan, itu bukan berarti Tuhan nggak sayang sama mereka. Meski bangsa Israel merasa bahwa penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan kepada mereka berkurang, namun ternyata Tuhan tidak seperti yang mereka pikirkan adik-adik. Nah, pada saat itu, ada seorang yang sedang datang dari Baal Salisa membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai gandum kepada abdi Allah, kepada Elisa. Roti yang dibawa itu merupakan hasil dari segala yang tumbuh dan dipersembahkan kepada Allah dan menjadi bagian dari Nabi Elisa. Nah, ketika itu diberikan pada Nabi Elisa, Elisa malah berkata, "Berikanlah roti yang 20 itu untuk memberi makan orang-orang itu." Adik-adik, belajar pembagian kan di sekolah? Nah, kalau rotinya tadi hanya ada 20, kemudian dibagi untuk 20 orang, hasilnya berapa adik-adik? Ya, masing-masing dapat 1 dong. Lumayan kenyang dong, makan roti 1. Tapi bagaimana kalau rotinya hanya 20, tapi itu harus dibagi untuk 100 orang? Cukup nggak? Capek motongnya kan? Udah gitu, nggak bakalan bisa kenyang, makanya seiprit doang. 20 dibagi 100 orang. Nah, adik-adik, cerita ini mirip dengan kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ayo, ada yang masih ingat? Tuhan memberi mereka makan yang 5.000 orang itu dari apa? Dari apa yo? Ya, 5 roti dan 2 ikan. Cukup nggak 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Cukup banget. Bahkan masih ada sisa sampai 12 bakul. Kok bisa? Semua itu bisa terjadi karena
Tuhan memberkati roti dan ikan itu sehingga menjadi berlimpah dan semua orang mendapatkan makanan dan mereka pun bersukacita. Jadi sama halnya dengan kisah ini, 20 roti dibagi untuk 100 orang. Awalnya pelayan Elisa itu bingung bagaimana caranya bisa membagikannya untuk 100 orang. Tapi Nabi Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Baginya itu tidak ada yang mustahil. Kalau dari perhitungan matematika, kita memang akan sulit membagikannya. Namun ternyata berbeda dengan perhitungan Tuhan, dengan keajaiban yang Dia perbuat melalui kuasanya, roti itu cukup untuk 100 orang, bahkan masih ada sisanya. Karena itu apa yang mau kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini? Nah, yang pertama, saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah sumber hidup dan sumber berkat, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal yang menurut kita tidak mungkin, bagi Tuhan semuanya itu bisa terjadi. Yang kedua, adik-adik, jangan ragu dan khawatir pada pemeliharaan Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memelihara hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan Yesus pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu juga kan yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Ayo, ada yang ingat apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami tentang makanan ini? Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Percayalah. Ketika kita berdoa, percayalah. Mungkin hidup kita saat ini tidak berlebihan. Mungkin dulu sebelum pandemi, jajan sehari di sekolah itu dikasih 10.000. Nah sekarang paling 2.000. Atau malah nggak dikasih jajan. Atau mungkin nggak bisa jajan banyak-banyak. Nggak bisa beli mainan lagi. Karena situasi pandemi yang membuat papa dan mama mungkin pusing. Cukup nggak sih uang ini untuk kebutuhan sehari-hari? Namun adik-adik, percayalah, Tuhan pasti mencukupkan. Mari tetap berdoa kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan tetap menjaga dan memelihara hidup kita dan memberikan kecukupan bagi kita. Selama kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak ragu, tidak khawatir, dan supaya kami lebih percaya kepada kuasa-Mu Tuhan melalui firman-Mu bahwa Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bagi-Mu ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau mampu memelihara kehidupan Nabi Elisa dan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan 20 roti jelai untuk dibagi 100 orang. Dan ternyata itu dapat mereka makan dan masih ada sisanya. Demikian juga dengan hidup kami, Tuhan pasti akan pelihara hidup kami. Tuhan akan menjagai kami dan memberikan kecukupan kepada kami. Sebagaimana Tuhan memberkati burung-burung pipit, apalagi kami anak-anak Tuhan, Tuhan pasti memberikan kecukupan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami percaya akan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu penuh dengan kuasa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik tadi, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Bawa Persembahanmu. Musik! Bawa persembahanmu
persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkanlah syukur. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adik, nanti adik-adik boleh perhatikan aktivitas setelah ibadah kita ini selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian,
Kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.